Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengabarkan mengenai tutorial dan interpretasi pet analisis menggunakan aplikasi Stata. Nah, langsung saja. Pertama, kita masukkan data dengan cara klik file, terus klik import, klik Excel spreadsheet. Nah, terus kita klik browser. Nah, ini kan udah muncul, kita tinggal klik, terus klik open. Terus kita centang import first row as variable names, terus kita klik OK. Nah, yang pertama itu ada sum, kita tinggal klik sum, terus kita klik ini, terus log sampai bawah, terus kita enter. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, terus kedua ada tab, kita ketik tab, terus kita klik yang edu. Nah, ini kan udah muncul tab edu, kita tinggal enter. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, sekian pemaparan dari sum sama tab. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ailine Nurnasyiwa Sucipto dengan NIM 120. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai PetTrack, di mana saya akan menjelaskan step-step dan juga akan menginterpretasi data dari PetTrack tersebut. Langsung saja. Di sini kan kita sudah menentukan sum dan tab. Lalu kita masukkan rumus untuk PetTrack-nya. Yang pertama yakni ketik PetTrack, lalu spasi, buka kurung, lalu kita masukkan untuk variabelnya awareness, lalu edu, lalu exp, org, dan juga info limit. Lalu jangan lupa untuk ditutup. Ini ditutup. Jadi kita masukkan seluruh kita tutup. Jangan lupa untuk tanda kurung ini tidak boleh ada spasi tulisannya. This version, lalu awareness, perception, persepsi, lalu kita tutup lagi. Nah, di sini juga harus dihapus untuk spasinya. Lalu ini lagi, yang terakhir, this version, edu xp, org, info limit. Lalu kita tutup. Nah, jika sudah dimasukkan untuk rumusnya, lalu kita pilih enter. Di sini kan sudah terdapat, di sini kan sudah ada outputnya. Kita sudah dapat hasilnya. Dimana untuk jalur yang pertama ini awareness, untuk interpretasinya itu yang pertama itu konstanta. Rata-rata awareness ini sebesar 2,96672 dengan asumsi variabel edu, exp, org, dan info limit itu sama dengan 0. Lalu untuk edu, variabel edu, setiap kenaikan variabel edu itu satu satuan akan menurunkan variabel awareness. Jadi setiap terdapat kenaikan variabel edu sebesar satu satuan itu akan menurunkan awareness sebesar 0,0007 ini atau 0,00772% dengan asumsi untuk variabel yang lain itu tetap. Lalu ada XP, di mana XP ini setiap kenaikan variabel EXP sebesar satu satuan akan meningkatkan awareness sebesar 0,1. Nah, untuk variabel XP ini, jika terdapat
jika terdapat setiap kenaikan variabel ini sebesar satu satuan itu akan meningkatkan awareness juga sebesar ini 0,031 atau 0,03136%. Dengan asumsi variabel lainnya itu tetap. Lalu untuk variabel ORG ini setiap kenaikan variabel ORG sebesar satu satuan akan meningkatkan awareness sebesar 0,150 ini atau 15,06% dengan asumsi variabel lain itu tetap. Lalu ada yang terakhir info climate ini, di mana setiap kenaikan variabel info climate sebesar satu satuan akan meningkatkan awareness sebesar 0,26154 atau 26,15% dengan asumsi variabel lain tetap. Lalu untuk selanjutnya yakni ada jalur yang kedua. Ini risk percept. Nah, dimana untuk nilai konstantanya sendiri itu rata-rata risk perception ini sebesar 3,263827 dengan asumsi variabel edu, exp, org dan info climate itu sama dengan 0. Lalu di sini ada variabel edu, di mana setiap kenaikan variabel edu sebesar satu satuan akan meningkatkan risk persepsi sebesar 0,043942 atau setara dengan 0,043939% dengan asumsi variabel lain tetap. Jadi semisal setiap kenaikan variabel edu sebesar satu satuan itu juga akan meningkatkan risk persepsi sebesar 4,39% dengan asumsi variabel lain itu tetap. Nah, untuk XP sebesar setiap kenaikan variabel EXP sebesar satu satuan akan menurunkan risk persepsi sebesar 0,00 ini 378 atau 0,0037 378% dengan asumsi variabel lain itu tetap. Lalu ORG setiap kenaikan variabel ORG sebesar satu satuan akan meningkatkan risk persepsi sebesar 0,18145 atau 18,14% dengan asumsi variabel lain itu tetap. Lalu untuk info climate, setiap kenaikan variabel info climate sebesar satu satuan akan meningkatkan risk persepsi sebesar 0,2796 atau 27,96% dengan asumsi variabel lain itu tetap. Lalu selanjutnya ada jalur yang ketiga. Ini risk version, dimana untuk konstantanya sendiri itu sebesar 1,7 ini 768672 dengan asumsi variabel awareness dan juga variabel risk persepsi itu sama dengan 0. Jadi ini untuk nilai konstantanya dengan asumsi variabel awareness dan juga risk perception itu sama dengan 0. Nah, untuk risk perception ini untuk awareness ini itu setiap kenaikan variabel awareness sebesar satu satuan akan meningkatkan risk version sebesar 0,2357 atau 23,57% dengan asumsi variabel lain itu tetap. Lalu untuk risk persepsi, setiap kenaikan variabel risk persepsi sebesar satu satuan akan meningkatkan risk persepsi akan meningkatkan risk version sebesar 0,271 atau 27,19% dengan asumsi variabel lain tetap. Nah, untuk yang terakhir ini ada untuk jalur yang terakhirnya, ini jalur yang keempat, yakni risk version dengan nilai konstantanya itu sebesar ini rata-rata risk version itu sebesar 3,3185
dengan asumsi variabel edu, XP, ORG, dan info limit itu sama dengan 0. Lalu untuk edu sendiri itu, setiap kenaikan variabel edu sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel risk version sebesar 0,0147 atau 1,47%. Dengan variabel lain itu tetap. Dengan asumsi variabel lain tetap. Jadi jika terdapat kenaikan variabel edu sebesar satu satuan, itu akan meningkatkan variabel risk version sebesar ini 1,47% dengan asumsi variabel lain itu tetap. Lalu untuk XP, setiap kenaikan variabel EXP satu satuan akan meningkatkan risk version sebesar 0,027104 atau 0,27 dengan asumsi variabel lain itu tetap. Untuk ORG, setiap kenaikan variabel ORG sebesar satu satuan akan meningkatkan risk version sebesar 0,0853 atau 8,53% dengan asumsi variabel lain itu tetap. Dan terakhir ada info limit, yakni setiap kenaikan variabel info limit sebesar satu satuan akan meningkatkan risk version sebesar 0,1052 atau 10,52% dengan asumsi variabel lain itu tetap. Baik, saya Nurul Sofiana dengan NIM 052. Di sini akan melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya. Jadi sekarang masuk ke bagian yang regress. Nah, untuk yang regress ini kita bisa masukkan di dalam komen bagian sini itu regress spasi, kita masukkan untuk yang jalur pertama ini kan. Nah, dimasukkan. Jangan lupa ya, di spasi dan regress itu dengan jalurnya. Baru di enter. Jika sudah, selanjutnya masukkan viv. Nah, jika sudah viv, selanjutnya predict E1 receipt. Seperti ini. Kenapa E1? Ya, itu kayak residual pertama gitu. Sembarang sih, harus satu. Sip. Jika hitam seperti ini berarti sudah benar, bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita masukkan head test. Tadi kan E1, jadi head test E1. Jika sudah head test, selanjutnya itu adalah sweep E1. Seperti ini. Lanjut ke regress. Ini untuk yang tadi itu, mulai dari yang regress tadi sampai ke sweep E1. Ini untuk yang jalur pertama. Selanjutnya adalah kita regress lagi untuk yang jalur kedua. Habis regress sama, flip lagi. Terus predict. Ini udah beda ini, predict E2. Gitu. Jika sudah head test 2, lanjut sweep E2. Gitu. Ini untuk yang jalur kedua. Selanjutnya untuk yang jalur 3. Viv sama. Terus predict. Ini jalur ketiga jadi E3. Receipt. Terus itu head test 3. Lanjut sweep 3. Ini untuk yang jalur ketiga. Selanjutnya jalur yang keempat, regress lagi. Terus viv lagi. Terus predict 4, receipt. Jika sudah lanjut head test 4. Lanjut habisnya head test sweep 4. Tuh. Sudah, ini cara-caranya. Ya sudah keluar seperti ini, selanjutnya itu masuk ke bagian kita interpretasi. Jadi untuk interpretasinya yang regress itu seperti ini.
Ini kan sudah keluar ya hasil dari yang regres jalur pertama tuh. Nah, dari tabel bagian sini itu diadaptasi garis square-nya. Nah, x square itu ada di sini. Nah, ini nilainya itu 0,0836. Kalau jadikan persen itu berarti 8,36%. Maksudnya itu variabel yang dipakai pada yang jalur pertama, ini kan variabel eksogennya kan edu, exp, org sama info climate. Ini untuk yang endogennya itu awareness. Nah, maksudnya jadi awareness ini udah dijelaskan gitu sebanyak 8,36% sama edu, exp, org, info climate ini gitu. Nah, sisanya 91,6% itu dijelaskan oleh faktor lain gitu. Ini dijelaskan pakai teknologi gitu. Nah, terus selanjutnya yang kita implementasi selain R square-nya itu nilai koefisiennya. Nah, di koefisiennya ini maksudnya yang konstantanya dulu ya. Konstantanya itu maksudnya adalah jadi rata-rata dari awareness ini itu sebesar 2,96 dengan asumsi, jadi rata-ratanya itu sebesar ini awareness-nya. Dengan asumsi variabel kayak EDU, EXP, ORG, info climate-nya ini dia 0 gitu. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah untuk yang EDU ini. Jadi EDU ini tuh setiap kenaikan variabel EDU satu satuan maka akan menurunkan. Kenapa menurunkan? Karena di sini minus gitu. Akan menurunkan awareness sebesar berapa? Ya sebesar nilainya yaitu 0,000772 atau dengan kalau jadikan persen ya 0,00772% gitu. Jadi EDU-nya akan menurunkan awareness sebesar sekian dengan asumsi variabel yang lainnya ini tetap. Terus EXP-nya juga seperti itu. Dia itu setiap kenaikannya si EXP ini sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan awareness sebesar berapa? Sebesar 0,003136. ORG pun juga sama. Dia itu setiap kenaikan ORG sebesar satu satuan akan meningkatkan awareness sebesar berapa? 0,2615537. Begitu. Lanjut, yang kita interpretasikan selanjutnya yaitu adalah probability-nya, atau ini tuh kayak nilai apa ya? Kayak uji T-nya gitu loh. Jadi secara parsialnya gitu. Nah, dilihatnya tuh ya di sini. Kalau EDU ini kan nilainya 0,995, dia itu lebih besar dari 0,05. Nah, karena dia lebih besar dari 0,05, jadinya H1 itu ditolak. Jadinya tidak terdapat hubungan gitu dari EDU dengan awareness. Terus nilai yang ini, yang EXP ini gimana? Nah, kalau EXP ini nilainya itu 0,231, dia itu juga lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar, jadinya H1 itu ditolak. Nah, jadinya tidak ada hubungan dari EXP dengan awareness gitu. Kalau ERG, dia itu nilai T-nya itu 0,119, lebih besar dari 0,05. Jadinya H1-nya ditolak. Jadinya tidak ada hubungan dari ORG dengan awareness. Begitu. Kalau info climate, nah kalau info climate ini dia nilainya 0,008. Dia itu lebih kecil dari 0,05. Karena lebih kecil dari 0,05, jadinya ada hubungan dari info climate dengan awareness. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang VIF. Nah, yang di VIF ini totalnya di sinilah ya. Itu rata-ratanya itu 1,09. Dia itu lebih kecil dari 10. Karena lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, kalau yang predik ini dia ya karena dia hitam gitu ya, nggak keluar merah di statanya, jadi ya bisa dikatakan benar gitu. Lanjut, untuk yang head test ini, dia itu dilihat adalah nilai dari prob G-square ini loh. Nah, ini yang nilainya itu 0,0000, lebih kecil dari 0,05. Karena lebih kecil, jadinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk yang hasilnya SWILP ini, dia itu nilainya dilihat dari yang prob Z ini loh. Nah, yang ini. Nah, dia itu kan nilainya 0,00067, lebih kecil dari 0,05. Karena lebih kecil, jadinya datanya itu sudah berdistribusi normal atau normalitas itu loh. Gitu.
Lanjut ke yang jalur kedua. Nah, yang jalur kedua ini sama, kita juga melihat R square-nya, koefisiennya, nilai T-nya, gitu. R square-nya itu di sini 0,1871. Kalau dijadikan persen ya 18,71%. Jadi, variabel EDU, EXP, ORG, dan InfoClimate ini sudah menjelaskan sebesar 18,71% terhadap risk perception. Dan sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada pada model gitu. Terus untuk koefisiennya, yang pertama itu konstantanya nih. Jadi rata-rata dari risk perception itu sebesar 3,263827 dengan asumsi variabel seperti EDU, EXP, ORG, dan InfoClimate ini nilainya 0 gitu. Jadi rata-rata dari risk perception ini ya sebesar 3,26 asalkan asumsinya itu ini semuanya itu 0 gitu. Lanjut ke yang EDU. Nah, yang EDU ini maksudnya setiap kenaikan EDU sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan risk perception sebesar berapa? 0,0439416 gitu. Terus untuk yang EXP, dia itu setiap kenaikan EXP sebesar 1 satuan maka akan menurunkan, karena dia nilainya min, menurunkan risk perception sebesar berapa? 0,0000374. Terus untuk yang ORG, dia itu setiap kenaikan ORG 1 satuan akan meningkatkan risk perception sebesar 0,1814499 gitu. InfoClimate juga gitu, dia setiap kenaikan InfoClimate sebesar 1 satuan akan meningkatkan risk perception sebesar 0,2796681 gitu. Terus untuk yang nilai probability-nya, dia tuh melihat hubungannya satu-satu gitu, apakah berhubungan atau tidak. Nah, yang pertama EDU, nilainya itu 0,0003, dia lebih kecil dari 0,05, karena lebih kecil jadi terdapat hubungan EDU dengan risk perception. Terus untuk yang EXP ini nilainya 0,990, dia itu lebih besar dari 0,05, karena lebih besar jadinya tidak ada hubungan EXP dengan risk perception. Terus untuk yang ORG ini nilainya 0,092, dia juga lebih besar dari 0,05, karena lebih besar jadinya tidak ada hubungan ORG dengan risk perception. Terus untuk yang InfoClimate, yaitu nilainya 0,010, lebih kecil tuh dari 0,05, karena lebih kecil jadinya ada hubungan dengan risk perception si InfoClimate ini gitu. Terus untuk yang CVIF, dia itu lihat rata-rata VIF-nya, nilainya itu 1,09, lebih kecil dari 10, karena lebih kecil dari 10 jadinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Terus untuk yang testnya ini, dia nilai probability Chi-square-nya itu 0,6657, lebih besar dari 0,05, karena lebih besar jadinya terdapat gejala heteroskedastisitas gitu. Terus untuk yang SWIL ini, nilai probability Z-nya ini dia itu sebesar berapa? 0,39689, lebih besar dari 0,05, karena lebih besar jadinya tidak berdistribusi normal datanya gitu. Lanjut nih ke jalur yang ketiga. Nah, di jalur ketiga ini sama interpretasikan R square, koefisien sama T-nya. Nah, R square-nya itu di sini 0,5141 atau 51,41%. Jadinya, awareness dan risk perception itu sudah menjelaskan 51,41% terhadap risk version. Risk version gitu. Terus untuk koefisiennya, yaitu rata-rata dari risk version ini sebesar 1,798702 dengan asumsi nilai awareness dan risk perception-nya ini sama dengan 0 gitu. Terus untuk yang awareness-nya, setiap kenaikan awareness satu satuan maka akan meningkatkan risk version sebesar berapa? 0,23569943. Terus untuk yang risk perception juga sama, dia setiap kenaikan risk perception ini sebesar satu satuan maka akan meningkatkan risk aversion sebesar 0,2719574. Terus untuk yang nilai T-nya nih, semuanya itu 0,000. Jadi semuanya ini berhubungan dengan risk aversion. Karena nilainya 0,00 lebih kecil dari 0,5, jadinya lebih kecil dari 0,05. Jadinya awareness itu memiliki hubungan dengan risk aversion, risk perception juga memiliki hubungan dengan risk aversion gitu. Terus untuk nilai VIF-nya, dia itu rata-rata VIF
FIV-nya ini 1,06, lebih kecil dari 10, jadinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Terus untuk yang H-test-nya ini, dia itu nilai probability chi-square-nya itu 0,0001, lebih kecil dari 0,05, jadinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Terus untuk yang sweet-nya, nilai prob-nya ini 0,00533, lebih kecil dari 0,05, jadinya datanya sudah berdistribusi normal. Lanjut untuk jalur yang keempat. Nah, jalur yang keempat ini juga sama, diintegrasikan R-square, koefisien, dan nilai T-nya. R-square-nya itu 0,0926. Artinya sudah dijelaskan sebesar 9,26%. Jadi EDU, EXP, ERG, ORG, InfoClimate ini mampu menjelaskan sebesar 9,26% terhadap risk of variation. Sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain. Terus untuk koefisiennya, jadi rata-rata dari risk of variation ini sebesar 3,318552 dengan asumsinya EDU, EXP, ORG, InfoClimate ini nilainya 0 gitu. Terus untuk yang EDU, dia itu setiap kenaikan EDU sebesar satu satuan maka akan meningkatkan risk of variation sebesar 0,01147926. Terus EXP juga, jadi setiap kenaikan EXP sebesar satu satuan akan meningkatkan risk of variation sebesar 0,0027100103. Terus ORG, jadi setiap kenaikannya ORG sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan risk of variation sebesar 0,0853147. Terus InfoClimate-nya juga dia meningkatkan risk of variation. Setiap kenaikannya satu satuan itu meningkatkan risk of variation sebesar berapa? 0,1052965. Nah, terus kita melihat hubungannya satu persatu nih melalui nilai T-nya. Untuk yang EDU ini nilainya itu 0,067, lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar jadinya tidak ada hubungan EDU dengan risk of variation. Terus selanjutnya yang EXP, dia nilainya 0,092, lebih besar juga dari 0,05. Jadinya EXP tidak ada hubungan dengan risk of variation. Lanjut, selanjutnya yang ORG, nilainya 0,148, lebih besar juga dari 0,05. Karena lebih besar, jadinya tidak ada hubungan ORG dengan risk of variation. Lanjut, yang InfoClimate, yaitu nilainya 0,076, lebih besar juga dari 0,05. Jadinya tidak ada hubungan risk InfoClimate dengan risk of variation. Gitu. Terus untuk nilai VIF-nya atau FIV-nya itu dilihat dari rata-ratanya yaitu 1,09, lebih kecil dari 10, jadinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Terus untuk head test-nya dia itu dilihat dari nilai prob chi-square-nya yaitu 0,3405, lebih besar dari 0,05. Jadinya karena lebih besar terdapat gejala heteroskedastisitas. Untuk yang sweet-nya, dia itu dilihat dari nilai prob Z-nya. Nilainya itu 0,86647, lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar, jadinya datanya itu tidak berdistribusi normal.
Selanjutnya itu ada bagian back analisis. Nah, di sini saya akan memaparkan bagian yang langsung. Nah, untuk bagian yang langsung ini menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain itu secara langsung, tidak ada penghubungnya atau tidak ada penghambatnya. Nah, seperti tadi dengan variabel Wenas, variabel X sama variabel Wenas, terus variabel OLG sama Wenas, info climate sama Wenas. Nah, terus untuk F2 sama ini description, variabel X sama ini description, terus variabel OLG sama ini, terus untuk info climate sama description. Nah, ada lagi yaitu F2 dengan variabel ini description. Nah, ini kan tidak ada penghalangnya langsung kan. Nah, ini ada X dengan langsung dengan description, terus ORG dengan description, terus info climate dengan description. Jadi untuk bahan langsungnya itu variabel ini menghubungkannya itu secara langsung, tidak ada penengahnya. Nah, begitu teman-teman. Ini langsung, ini variabel ini langsung, terus variabel lagi ini langsung ke Wenas langsung. Jadi tidak ada penghambatnya. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk hubungan yang tidak langsungnya. Nah, hubungan tidak langsungnya itu di bagian ini dapat kita lihat ya. Jadi hubungan yang tidak langsung itu EDU dengan disk aversion ini, dia tuh punya hubungan, tapi harus melalui awareness gitu. Nah, terus selanjutnya itu EXP dengan disk aversion ini juga. Dia tuh memiliki hubungan yang tidak langsung melalui awareness. ORG dengan disk aversion memiliki hubungan yang tidak langsung melalui awareness. Terus info climate ini juga memiliki hubungan yang tidak langsung dengan disk aversion melalui awareness. Terus selain melalui awareness juga EDU ini memiliki hubungan dengan disk aversion melalui apa? Melalui risk perception. EXP juga dia selain awareness juga dia itu memiliki hubungan dengan risk aversion melalui risk perception. Terus ORG ini dia itu memiliki hubungan juga dengan risk aversion melalui risk perception. Terus info climate ini juga memiliki hubungan dengan risk aversion melalui risk perception. Gitu. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika semisal ada perkataan yang keliru atau yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.